Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik, teman-temanku, jumpa lagi bersama saya Ahmad Saifullah pada Ngabuburit edisi yang ketiga sore hari ini. Baik, teman-teman, bagaimana keadaan semuanya? Semoga semuanya baik-baik dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku semuanya, sore hari ini marilah kita lanjutkan belajar kita hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa. Kemarin kita sudah pelajari tentang 3 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama berisi tentang perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepada umat beliau supaya mereka memulai puasa Ramadan dan mengakhiri puasa Ramadan dengan cara melihat hilal terlebih dahulu. Kemudian di hadis yang kedua dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima berita persaksian seorang Arab Badui yang dia mengaku telah melihat hilal. Kemudian yang terakhir adalah bahwa persaksian melihat hilal oleh satu orang itu bisa dijadikan landasan untuk memulai puasa Ramadan. Baik, teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan belajar kita hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu an Hafsata ummil mu'minina, dari Hafsah ibunda para kaum mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah meridai darinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man lam yubayyitis siyama, siapa yang belum melakukan tabyid untuk puasa Ramadan. Apa itu tabyid? Tabyid itu adalah berniat diri untuk berpuasa. Baik, kita ulangi, man lam yubayyitis siyama, siapa yang dia belum berniat untuk melakukan puasa Ramadan, qoblal fajri, sebelum fajar shadiq terbit, sebelum masuk waktu sholat subuh, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya, maka puasanya tidak sah. Rawahul khamsatu, telah meriwayatkannya imam yang 5. Baik, teman-temanku dimanapun Anda berada, dengan jelas di hadis yang pertama ini tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita ingin puasa Ramadan kita itu menjadi puasa yang sah, maka sudah semestinya kita berniat untuk berpuasa di malam harinya. Menurut para ulama bahwa tabyitun niyah, meniatkan diri untuk puasa Ramadan, bisa dimulai dari sejak matahari tenggelam sampai sebelum masuknya waktu sholat subuh. Jadi kalau kemarin kita memulai puasa di hari Jumat, maka sejak hari Kamis masuk waktu sholat maghrib di hari Kamis, sejak itu pula kita sudah diperbolehkan untuk memulai tabyitun niyah. Sudah diperbolehkan bagi kita untuk meniatkan diri bahwa esok hari kita akan memulai puasa Ramadan. Kemudian dari hadis ini ulama menjelaskan bahwa wajibnya seorang yang akan memulai puasa Ramadan untuk melakukan tabyid. Wajibnya bagi seorang yang akan memulai puasa Ramadan untuk meniatkan di dalam dirinya bahwa dia besok akan memulai puasa Ramadan. Meskipun demikian, ulama berbeda pendapat. Ada sebagian mereka yang berpendapat bahwa tabyid cukup dilakukan di malam yang pertama dari bulan Ramadan. Ada pula yang berpendapat bahwa tabyidun niyah harus dilakukan di setiap malam-malam bulan suci Ramadan. Allahu a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan di hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita baca hadisnya bersama-sama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibunda Aisyah semoga Allah meridai darinya, dia berkata, dakhala alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin,
suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumahku. Faqala, maka beliau bersabda, hal indakum syai'un, apakah kalian memiliki sesuatu? Kulna, kami menjawab, la, tidak. Qala, beliau bersabda, fa inni idzan shaimun, kalau begitu karena kalian tidak memiliki makanan, saya berpuasa. Summa atana yauman akhar, kemudian Ibunda Aisyah melanjutkan ceritanya bahwa di hari yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mendatangi rumah Ibunda Aisyah. Fakulna, maka kami memberitahukan kepada beliau, uhdiyalana haisun, wahai Rasulullah, kami diberi hadiah makanan berupa hais. Faqala, maka beliau bersabda, arinihi, wahai Aisyah, perlihatkanlah kepadaku, bawalah kemari, bawalah ke sini. Falaqad asbahtu shaiman, tadi pagi aku sebenarnya sedang berpuasa. Fa'akala, maka beliau makan makanan hais tersebut. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkannya Imam Muslim. Baik, jadi di hadis yang kedua ini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, salah satu dari istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan kepada kita bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah beliau lalu bertanya, wahai Aisyah, punya makanan enggak? Oh Nabi, kami tidak punya makanan. Lalu beliau bersabda, baik, kalau begitu saya akan berpuasa. Maka dari cerita ini diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa seseorang boleh untuk melakukan puasa sunnah meskipun sudah berjalan beberapa saat dari waktu pagi. Jadi mungkin ketika kita main ke teman kita atau mungkin kita pulang ke rumah, ternyata di rumah tidak ada makanan sama sekali, padahal sudah menunjukkan jam 10 pagi. Maka berdasarkan hadis ini boleh bagi kita untuk berpuasa, tetapi dengan catatan bahwa dari tadi sejak waktu subuh sampai waktu kita datang di rumah tadi, kita belum makan makanan apapun, kita belum minum minuman apapun itu. Baik, kita lanjutkan tentang apa yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik, Ibunda Aisyah melanjutkan ceritanya bahwa kemudian di lain hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk mendatangi rumah kami. Kemudian kami beritahukan kepada beliau, wahai Rasulullah, ini kami dapat makanan berupa hais. Maka beliau mengatakan, baik, bawalah kemari hais itu, saya makan hais itu. Padahal tadi pagi saya sudah berpuasa. Maka dari cerita yang kedua ini ulama mengambil kesimpulan bahwa diperbolehkan bagi seseorang yang sedang melakukan puasa sunnah untuk membatalkan puasanya. Baik, jadi teman-temanku dimanapun Anda berada, dari dua hadis yang telah kita pelajari ini tadi bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, bahwa wajibnya untuk melakukan niat berpuasa ketika kita akan memulai puasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah bolehnya kita memulai puasa sunnah meskipun di tengah hari, asalkan kita belum makan, belum minum dari sejak waktu sholat subuh. Kemudian yang ketiga adalah bahwa boleh bagi kita untuk membatalkan puasa sunnah yang telah kita lakukan dari sejak subuh tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini yang kita pelajari untuk sore hari ini. Semoga bisa difahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.